ini materi yang sangat menentukan, materi yang sangat esensi, materi yang sangat pokok. Sudah kami sampaikan di awal. Jadi kunci kita ibadah, kunci kita muamalah, kunci kita hidup itu ada pada akidah, ada pada keyakinan, ada pada keimanan. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi iman. Iman itu mari kita jaga, iman itu mari kita pupuk, iman itu mari kita siram agar semakin mengembang dan berbuah yang sangat indah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena kalau kita tidak beriman, diberitahu seperti apapun ya, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Meskipun saya ngomong itu presiden ya, kalau orang yang tidak dibukakan hatinya oleh Allah, nggak beriman ya nggak percaya. Nah silakan Bapak Ibu nanti dibuka di permulaan juz 8. Yang dibuka juga boleh, surat Al-An'am ayat berapa itu? Permulaan juz 8. Allah mengingatkan walau annana nazarna, meskipun aku Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak beriman itu malaikat turun ngandani orang yang tidak beriman. Begitu. Kemudian ditambah lagi wa kallamahumul mauta, dan orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan ngandani ngabarke yo jodoh. Nah, ngejel saya sudah mati dan itu diizinkan Allah bangun ngandani sampean. Kemudian masih didatangkan apapun yang dia minta di depannya, kayak zaman Rasulullah mukjizat itu. Nah, ternyata juga tidak beriman. Nah, bukan minta. Bapak Ibu, iman ini menjadi kunci. Nah, jamaah rahimakumullah, di kesempatan ini kita ngambil seri fikih sholat khusyuk sebagai penolong. Sebagaimana ayat yang kita sudah sering hafal, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kita ngambil sholat khusyuk sebagai penolong. Yang dikatakan oleh Allah, ista'inu, mintalah tolong pada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar? Karena iman kita hidup lama, bertahun-tahun, puluhan tahun. Begitu. Nah, enten sing ngersake 100 tahun luwih sugengipun, gesangipun. Nah, ada dan selalu sehat. Tetangga saya kemarin 104. Alhamdulillah sehat. Yang pulau, yang putri itu 104 juga. Nah, yang kakung hanya 83. Nah, tadi alhamdulillah. Karena apa? Karena memang Rasulullah pernah menyampaikan khairun nas, sebaik-baik manusia itu mentola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberi umur yang panjang dan bersama umur panjang itu selalu baik. Terus wa hasuna amaluhu, nek bahasa Arab wa yang situ waul ma'a, bersama umur yang panjang itu selalu baik. Nah, Bapak Ibu jangan rahimakumullah, karena kita hidup itu lama, membutuhkan banyak hal, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, bahkan bangsa dan negara, maka kita minta tolong kepada Allah. Mengapa kepada Allah? Karena kita yakin dunia seisinya milik Allah. Lillahi, kepunyaan Allah lah, apapun fissamawati wal ardh, apapun yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah, milik Allah. Nah, yang di langit itu as-samawat itu
semua yang masih hidup, masa depan kita, rezeki kita, anak kita, cucu kita besok jadi pengusaha sukses yang buka cabang di 5 benua atau menjadi ulamanya para ulama, artinya ulama rujukan ulama seluruh dunia. Masya Allah. Nah, bisa kita sudah berdoa tiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Moga-moga zuriat kita, anak kita, cucu kita, mungkin buyut kita, nah kelak ada yang menjadi lil muttaqina imama. Imamnya orang-orang muttaqin. Nah, kalau orang muttaqin itu orang yang muttaqin kan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia dunia sampai akhirat itu orang yang paling bertakwa. Lah imamnya, masya Allah, siapa itu? Cucu kita, anak kita. Nah, kembali lagi, jadi kita ambil sekarang materi tentang taharah, bersuci. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersuci ini menjadi penting karena apa? Sholat kita tidak diterima Allah kalau tidak suci. Layak balullahu sholata ahadakum idza hadatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat kalian kalau dalam kondisi berhadas hatta yatawaddoa, sebelum bertaharah, sebelum yatawaddo wudu sesuci. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk apa? Mengingatkan, Allah mengingat pada kita kalau sesungguhnya manusia itu, kita manusia itu, ini Allah yang beritahu ya, bukan saya, sesungguhnya miskin, begitu. Nah, di surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya, dan Allah itu selalu maha terpuji. Nah, jadi orang-orang nganggap rumangsane nek dia berbuat maksiat itu terus Allah jadi suram gitu, jadi rendah, jadi jelek. Atau sebaliknya, orang yang merasa berkontribusi banyak pada kebaikan, dakwah kemana-mana, mendirikan lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, nah, menghajikan, mengumrohkan sekian banyak orang, kaya raya, dermawan, itu mungkin merasa bisa mengangkat derajat Allah. Tidak. Nah, di Wasban dari kalau kita semua itu tergantung kepada Allah. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Semua tergantung kepada Allah. Jangan sampai kita nganggap kalau kita rajin ibadah kemudian Allah tambah terpuji, tambah bersinar, tambah maha agung. Enggak. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh seluruh makhluk yang ada. Justru semua makhluk yang ada itu terpengaruh kepada Allah. Kembali lagi, ya ayyuhan nas, sekali manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Dia Allah yang maha kaya, enggak membutuhkan makhluk, dan Allah itu maha terpuji. Nah, untuk itu dari ini ya, Rasulullah menyampaikan kita itu miskin, fakir miskin pada pertolongan Allah, terutama dalam 3 hal. 1, zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah dan menyanjungnya yang sebanding dengan sifat-sifat Allah, sebanding dengan pemberian Allah. Kita itu miskin, yang ngapunten kan kata tadi kalau kita dengar. Nah, mestinya kalau kita itu mendapat kenikmatan, alhamdulillah, melihat sesuatu yang indah, yang mentakjubkan, masya Allah, luar biasa, sesuatu yang luar biasa tapi konotasinya tidak begitu baik, subhanallah, kok ya tegel-tegelin lakonnya seperti itu. Juara hebat, juara internasional, masya Allah.
tapi dicek. Nah, tadi kan cerita di depan tadi ada yang Pak Guru lewat itu ada murid yang bilang apa? Nah itu ngomongnya kan ini sampai izin Pak Guru ini mau mesam-mesam kok sing ngomong ke aku ini ketemu. Nah terus nyebut itu ya nggak baik, ungkapan nggak baik. Harusnya kan Masya Allah, nah kan gitu. Cek kan banyak yang menyebutnya itu kan. Bahkan saya pernah ketemu murid itu, bukan ketemu, maaf upacara ketika saya pembina OSIS di SMA Indonesia jauh sana itu. Ada anak yang nggak tertarik, saya tetap langsung coba ngomong ya seperti biasa langsung nyebut itu, ngaji ya bajunya ini. Astagfirullah, Mas, kamu ngomong apa? Maaf, saya terbiasa Pak, terbiasa. Jadi bukan ngunek kayak Pak Guru ini seperti itu, karena terbiasa. Dia ngomong begitu. Jadi ketika makan bakso terasa nikmat itu juga ngomongnya seperti itu, ketemu wajahnya ya begitu. Nah, kita tuh miskin dari zikir kepada Allah. Seharusnya setiap melihat sesuatu hati kita connect nyambung kepada Allah. Yang kedua, miskin dari syukur kita kepada Allah, matur nuwun sami datang Allah itu tidak sepadan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Begitu mestinya kita mengenali, mengakui dan terampil menggunakan kenikmatan yang Allah berikan. Begitu yang sewu awak dhewe diparingi waktu. Coba dicek sing wis kelakon mawon SMP apa SMA atau SD, SMP aja ya. SMA lah, saya masih ingat. SMA itu kita 3 tahun di SMA. Maaf, ini pengakuan dari orang-orang yang setelah sadar mendapat hidayah, dia itu gelo. Aku 3 tahun di SMA kok nggak dapat apa-apa. Sementara temennya dapat ilmu luar biasa, bahkan kesempatan tukar belajar ke luar negeri, bahkan kesempatan Masya Allah sampai hafal Quran gitu. Misalnya yang dekat dengan kita Ibnu Abbas lulus SMA hafal Quran. Karena apa? Waktunya terminat dengan baik. Nah, waktu yang diberikan Allah disyukuri, dimaksimalkan untuk kebaikan. Ada yang lulus SMA itu jangankan kok 30 juz, 1 juz saja gak apa, jangan 1 juz baca al-kafirun saja bolak-balik rampung. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadun, wala antum kapan rampungi nganti makmume. Nah, karena muter orang apa nyata nih. Nah, jadi kita bisa begitu ya tadi karena bisa maaf penuh kesadaran kemudian dimanfaatkan waktunya dengan baik.